Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Yesus, kami percaya. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus untuk pernyataan-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan
bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Mari hari ini kita akan belajar bersama-sama lebih lanjut mengenai Allah El Shaddai atau Allah yang Maha Kuasa. Mari sudah dikasih Tuhan dimanapun berada, saya mengajak setiap kita membuka di Ulangan pasalnya yang ke-10. Nanti bisa dibaca sendiri dari ayatnya yang ke-12 sampai 22, tetapi hari ini saya akan bacakan hanya beberapa ayat saja, dan biarlah apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkat, menjadi tuntunan, menjadi rema dalam kehidupan kita. Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ayat 14, sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Wow. Kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, sesungguhnya Tuhan Allah kita adalah Allah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit. Sungguh besar, sungguh amazing, sungguh luar biasa Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Sudah dikasih Tuhan, lalu bagaimana caranya kita bisa benar-benar merasakan bahwa di dalam kehidupan kita ini kita memiliki Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai. Coba kita lihat ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Bagaimana kita bisa benar-benar merasakan bahwa kita memiliki Tuhan yang maha kuasa. Yang pertama adalah miliki hidup takut akan Tuhan. Ya, miliki hidup takut akan Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan artinya bahwa setiap kita itu memiliki rasa hormat, rasa kagum akan Tuhan yang luar biasa, rasa menghargai dan menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan artinya juga bahwa setiap kita yang memiliki Tuhan adalah hidup menjauhi kejahatan. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, orang yang percaya. Ya, takut akan Tuhan artinya juga bahwa kita mau menjaga kehidupan kita dengan melakukan nilai-nilai kebenaran daripada firman Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa benar-benar memiliki dan merasakan bahwa kita punya Allah yang besar, yaitu dengan hidup takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, yang kedua dikatakan bahwa Allahmu, ya, hiduplah menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jadi yang kedua, hiduplah menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Artinya bahwa kita mau memiliki kehidupan yang taat kepada kehendak Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, taat apa yang menjadi mau Tuhan buat kehidupan kita. Sebagai contoh nanti sudah bisa membaca di Kejadian pasal yang ke-17.
Di dalam Kejadian 17 ini dikisahkan ketika Tuhan menjumpai Abraham dan menyatakan dirinya sebagai Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Lalu Tuhan berkata, hiduplah tidak bercela. Dan di dalam kejadian tersebut saudara, di pasal yang ke-17 dikisahkan bahwa Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham dan keturunannya, bahwa Allah akan menjadikan Abraham menjadi bapa banyak bangsa. Tuhan akan memberkati Abraham dengan keturunan yang sangat banyak. Bahkan dia akan, di dalam keturunannya akan menjadi bangsa-bangsa yang besar. Ada raja-raja yang akan dilahirkan dari keturunannya. Ya. Bahkan Allah menjanjikan akan memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu. Suatu tempat yang makmur, suatu tempat di mana berkat Allah dicurahkan. Kemudian juga Tuhan akan menjadi Tuhan dan Allah bagi Abraham dan keturunannya sampai selama-lamanya. Dan di saat perjanjian itu disampaikan oleh Tuhan, Tuhan berbicara, tetapi kamu dan keturunanmu dan orang-orang yang tinggal bersama dengan engkau haruslah disunat. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham, saudara? Akhirnya Abraham taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga beberapa waktu kemudian janji itu digenapi. Abraham yang sudah berumur sekian puluh tahun, ya 90 tahun, istrinya sudah mati haid, tapi akhirnya bisa memiliki anak yang bernama Ishak sebagai anak perjanjian. Jadi ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka penyertaan Tuhan, janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita bisa benar-benar merasakan memiliki Allah yang maha kuasa? Yang ketiga adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya kita mau benar-benar memiliki hidup yang rindu akan Tuhan, rindu akan kebenaran firman-Nya, rindu kepada hadirat-Nya, menginginkan Dia setiap waktu, mengandalkan Tuhan. Ya, hidup benar-benar berserah kepada kehendak Tuhan. Lalu yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita bisa benar-benar merasakan kekuasaan Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa. Dikatakan di ayatnya yang ke-13 tadi, ya. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi yang keempat, Tuhan mau setiap kita hanya beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya ketika engkau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, hidup benar, saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang akan benar-benar mengalami dan bisa merasakan bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang mengatasi langit, Allah yang memiliki segala sesuatu, Allah yang El Shaddai. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kita dimanapun berada, dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya, amin.